2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Dan dari hati orang percaya dan dibenarkan dan dari mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no. Wata. Hai adik-adik, berjumpa lagi hari ini dengan Kalidia. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semua sehat bukan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, coba lihat. Suasana yang ada di sini sekarang agak berbeda ya. Kali dia ada di suatu playground. Adik-adik boleh lihat. Nah, adik-adik tetap bersukacita ya. Adik-adik tetap bersemangat ya. Kali dia sangat rindu loh sama adik-adik. Kali dia tetap mau bersukacita, mau terus beribadah bersama dengan adik-adik di rumah. Adik-adik, sudah siap kita untuk beribadah hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mau menutup mata kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami bersemangat, hari ini kami bersukacita, karena kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Apakah ada Yesus di hatimu? Ada. Di mana? Ini dia. Adik-adik, kali dia mau kasih satu firman nih. Dari Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Nah, mungkin hari-hari ini adik-adik masih banyak tugas di rumah ya yang diberikan sekolah. Tidak apa-apa, jangan mengeluh, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Yuk, setiap kita yang sudah siap untuk memuji Tuhan, kita mau bersukacita karena kita mau bertemu Tuhan Yesus. Kalau ada mama papa, boleh diajak untuk kita memuji Tuhan hari ini. Yuk, sama-sama adik-adik siap? Kega Warrior, let's go! Boleh ya adik-adik bangkit berdiri, tepuk tangan semuanya, boleh. Kita mau nyatakan kita bersukacita hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau memuji, mau
Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Yes, kita mau terus bersuka cita karena ada Yesus di hati kita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 sukacita. Bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Siap-siap ya. Adik-adik, Kita mau katakan siapa Tuhan yang Yesus itu menyaksikan sumber kebaikan Tuhan, sukacita kita. keajaiban Tuhan? Yuk, kita bersama-sama memuji Tuhan. Dua gapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Amin. Ayo, angkat tangan adik-adik. Kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 sukacita. Bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya. Katakan sekali lagi. Oh senangnya, senangnya, oh senangnya. Amin. Luar biasa adik-adik ya. Karena kita bersukacita karena ada Yesus di hati kita. Nah, hari ini kita mau siap dengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kalau mendengar, kita menggunakan apa? Benar, kita menggunakan telinga kita. Kita mau buka hati kita, kita mau buka telinga kita. Yuk adik-adik, kita minta Roh Kudus menolong kita mengerti firman hari ini. Yuk adik-adik, kita mau sikap Adik-adik, berdoa. sekarang waktunya untuk kita mau mendengarkan angkat firman pujian Tuhan. ini. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis, kita buka telinga. Siapkan dan hatimu ya adik-adik. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
sekali lagi dengan Mari lebih adik-adik, sungguh-sungguh dengan sambil sungguh-sungguh mengarahkan kita hati nyanyikan sama lagu Tuhan. ini adik-adik. Kita ingat Kita kebaikan minta Tuhan Yesus bahwa dalam Roh hidup Kudus kami. menolong kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, Amin. Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat tangan kita, Ya, arahkan hati kita sama mau Tuhan buka Yesus. hati kita, Tuhan telinga Yesus, kita. terima hanya kasih buat untuk semua firman. kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Hanya Roh Kami Kudus tahu akan Tuhan Yesus menolong sangat kita mengasihi untuk kami. mengerti firman Saat ini kami mau Tuhan. dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, Mari supaya adik-adik, kami bisa Mari. melakukan apa yang Tuhan Kita mau Yesus mau panggil. kami lakukan. kita mau katakan Kami mengasihi-Mu Roh Tuhan Kudus, Yesus, Roh dan Kudus kami yang mau manis. menjadi anak-Mu yang Terima manis kasih, Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Ya adik-adik, panggil dia. Biar dia yang menolong engkau untuk mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Bukan hari ini, tapi juga dalam setiap hari-hari kita. Anak Tuhan yang manis, Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita. Mari adik-adik, kita mau berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah buat kami hari ini Tuhan. Kami buka telinga kami buka hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku sayangkan. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku sayangan aku. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kalidia akan bercerita dari kitab Markus 1 ayat 40 sampai 45. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus itu adalah Yesus yang selalu menolong, dan hari ini Tuhan Yesus menolong orang kusta. Bagaimana ceritanya? Baik, Kalidia akan mulai cerita ya adik-adik ya. Nah, di suatu kota dekat kota Galilea ada seorang bapak yang sedang sakit. Sakit apa ya kira-kira? Sakit kusta. Adik-adik tahu tidak sakit kusta itu apa? Nah, sakit kusta itu di mana badannya, seluruh tubuhnya, baik itu tangannya, kakinya, tubuhnya semuanya sakit, luka-luka ya. Wah, kasihan dong ya. Iya adik-adik, itu terasa sangat sakit sekali. Nah, sayangnya pada saat itu tidak ada satu dokter pun yang dapat menolong untuk menyembuhkan dia. Lalu
Adik-adik tahu tidak? Bapak ini ya, tidak ada yang mau dekat-dekat sama dia. Tidak ada satu orang pun juga yang mau menolong ketika dia memerlukan sesuatu. Tidak ada deh pokoknya yang mau deket-deket sama dia. Semua berjauhan, semua berjauh dari dia, menjauh dari dia. Kenapa sih Kak kok pada jauh-jauh? Iya adik-adik, mereka takut ketularan. Kusta itu dulu ya adik-adik, kalau orang yang sakit kusta nggak mau dideketin sama orang lain, takut tertular. Nah, tidak hanya itu saja adik-adik, ternyata dia juga harus tinggal berjauhan dari keluarganya. Kasihan sekali, bapak itu sedih ya. Bapak itu ingin sekali sembuh. Bapak itu ingin kembali ke keluarganya. Nah, akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan di sana dia mendatangi Tuhan Yesus dan dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dia katakan seperti ini adik-adik, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Nah, Tuhan Yesus ini mengasihi Bapak ini. Tuhan Yesus melihat Bapak ini dengan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus sayang sama dia. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat itu? Tuhan Yesus katakan, aku mau, katanya. Jadilah engkau sembuh. Dan ada satu hal yang terjadi adik-adik. Bapak itu menjadi sembuh. Ya, sakit kustanya udah gak ada lagi di dalam tubuhnya. Ya, Bapak ini bersuka cita. Bapak ini gembira. Bapak ini senang karena dia sudah sembuh dari sakitnya. Wow, Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Tuhan Yesus mau menolong dia. Sampai akhirnya dia sembuh. Luar biasa ya. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan sama bapak ini, coba kamu pergi berikan persembahan sebagai ucapan syukur. Nah, adik-adik, ketika banyak orang pergi menjauh dari dia dan tidak ada yang mau dekat-dekat sama bapak ini karena takut tertular, ya, semua menjauhi. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus tadi menjauhi dia? Tidak. Tuhan Yesus justru datang, menolong. Karena apa? Karena dia mengasihi Bapak ini. Ya, Tuhan Yesus menolong dan dia memberikan kesembuhan untuk Bapak itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Ketika kamu sakit mungkin, apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kamu kerjakan? Kamu datang sama Tuhan. Kamu berdoa sama Tuhan. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah sembuh oleh bilur-bilurmu. Adik-adik percaya bahwa hal ini terjadi. Itu akan terjadi buat adik-adik. Tuhan mengasihi kita. Setiap kali dia selalu ingatkan, adik-adik, Tuhan itu mengasihimu, Tuhan itu mengasihi kita semua. Tuhan pasti mau menolong kita. Amin. Bagaimana jika ada temanmu yang butuh pertolongan? Apakah kamu mau seperti Tuhan Yesus yang mau menolong, menyembuhkan Bapak tadi? Kali dia berdoa supaya kita semua boleh ikut, boleh melakukan teladan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita mengasihi orang lain. Kita punya hati yang penuh belas kasihan. Ya adik-adik, ketika ada temanmu mungkin yang sakit, apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa buat dia. Ya. Di dalam iman kita katakan bahwa dia sembuh. Jadilah sembuh adik-adik. Ya, kali dia berdoa bahwa adik-adik semua terus hidup mengasihi dan dapat menolong orang lain. Adik-adik adalah berkat terang buat orang lain. Amin.
Nah, itu dia tadi cerita dari Kalidia untuk hari ini. Nah, adik-adik, mari kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa, Kalidia mau tanya, apakah adik-adik di rumah ataupun di mana saja saat ini ada yang dalam keadaan sakit? Jika ada, boleh Kalidia mau berdoa buat adik-adik. Ya, dimanapun kalian berada, ya, kalian menyaksikan ibadah online ini, kalian boleh berdoa, ya. Kalian percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus, adik-adik boleh sembuh. Yuk, adik-adik, kita berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu, kami mengenal Tuhan lebih lagi. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau selalu ada buat kami, menolong kami dan memberkati kami. Kami mau Tuhan seperti Engkau melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan lakukan. Ikut teladan Tuhan mengasihi orang lain. Tuhan, hari ini khusus kali dia mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja. Mungkin hari ini mereka ada dalam keadaan yang sakit, ada yang flu kah, atau ada yang batuk. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Aku berdoa Tuhan, oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau mati di kayu salib, Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna buat adik-adik. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap sakit penyakit sudah Engkau tanggung dan Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada tubuh yang sehat, ada tubuh yang baik di dalam tubuh mereka Tuhan. Dan mereka terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan berikan hari ini. Kami bersuka cita Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya adalah dari Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, nanti kakak pembina akan mengirimkan video gerakan ayat hafalannya adik-adik ya. Nah, adik-adik boleh mempelajarinya di rumah. Baik, hari ini Kalidia juga akan memberikan satu pengumuman. Mau tahu pengumumannya? Nah, adik-adik boleh simak ya. Adik-adik, hari ini ada aktivitas yang kalian bisa lakukan di rumah. Apakah kita mau buat hiasan gantungan? Ini juga bisa dipakai untuk pembatas Alkitab. Caranya mudah. Kalian bisa pakai semua barang-barang yang ada di rumah. Kertas apapun kalian bisa pakai. Ya, kalau Kalidia pakai kertas buffalo. Nah, kalau ada kertas karton atau kertas yang lain, adik-adik silahkan pakai ya. Nah, yang harus kalian buat adalah kalian buat bentuk hati, love ya. Lalu di tengahnya ada gambar salib. Lalu ada tulisan Jesus heals ya. Yesus menyembuhkan ya. Untuk hiasannya adik-adik terserah, mau hias seperti apa juga boleh ya, mau pakai bahan apa juga boleh. Adik-adik bisa berkreasi sesuka dengan adik-adik ya.
Dan jangan lupa ketika sudah diselesaikan, minta tolong mama atau papa untuk mengirimkannya ke WA Group Parents ya. Nanti kakak pembina akan melihat siapa-siapa yang sudah mengumpulkan. Kakak pembina akan melihat hasil karya kalian ya. Dan tenang adik-adik, ada hadiahnya loh. Semangat kan? Yeay! Nah, ini contoh yang bisa kalian berikan ya. Nanti adik-adik bisa contoh ya. Baik adik-adik, sekarang kita sudah ada di penutup ibadah kita. Kalian sedih tidak? Jangan sedih, minggu depan kita berjumpa lagi ya. Nah, sebelum kita tutup kita mau berdoa. Adik-adik siap ya? Lipat tangan, nanti kita berdoa. Bapa kami bersama-sama dan kali dia akan berdoa berkat buat adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai ibadah. Kami bersyukur, kami bisa dengar firman, kami bisa memuji Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Bapa, punya Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami memberkati Tuhan Yesus, aku memberkati anak-anak-Mu Tuhan di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberikan terus kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semangat buat mereka. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan adik-adik, kali dia boleh berdoa berkat buat kalian. Berkat dari Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati hidup adik-adik, menolong hidup adik-adik, dan terus mengasihi adik-adik, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudah selesai untuk ibadah. Tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan kalian di rumah, dan tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.